Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, kita baca di ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-11, kita baca di ayatnya yang ke-5, bunyi firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau pelajari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ini, dapat kita ketahui bahwa di sini mengisahkan tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami Tuhan dalam hidupnya atau bagaimana keimanannya kepada Tuhan. Di sini perikop berkata saksi-saksi iman, ya saudara-saudara. Nah, dari apa yang kita baca di ayatnya yang ke-5 tadi, saudara-saudara, mengisahkan tentang tokoh Henok. Nah, kalau kita mau baca dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, bagaimana kisah tentang Henok? Henok adalah tokoh yang sangat singkat, ya saudara-saudara, sangat singkat di dalam firman Tuhan. Mari kita boleh buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-5 di ayatnya yang ke-21. Kejadian pasalnya yang ke-5 di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, saudara-saudara. Nah, satu hal yang kita mau ambil dari tokoh Henok ini, saudara-saudara, adalah Henok hidup bergaul dengan Allah, saudara-saudara. Dan tadi dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa Henok tidak mengalami kematian, tetapi Henok terangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian, saudara-saudara. Begitu singkat di dalam kitab Kejadian mengungkapkan tentang tokoh Henok ini. Tetapi bagi kita saat-saat ini, orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang memiliki makna yang penting bagi kita, agar supaya apa? Hidup bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang dilakukan oleh Henok. Kenapa dia tidak mengalami kematian? Dia terangkat hidup-hidup, ya saudara-saudara, karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-24, saudara-saudara, ayat yang ke-24 kitab Kejadian pasalnya yang ke-5 ini dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok itu bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi karena iman, dari yang kita baca di ayatnya yang ke-5 tadi, karena iman Henok terangkat, saudara-saudara. Dia bergaul dengan Tuhan, dia bergaul dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan karena iman dia terangkat ke surga. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bagaimana tentang iman kita juga kepada Tuhan di saat-saat ini? Apakah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah iman kita sudah benar-benar melekat kepada Tuhan sehingga kita layak untuk dikatakan orang yang beriman, saudara-saudara? Sekali lagi, Henok adalah tokoh yang sangat singkat tentang kehidupannya di dalam Alkitab, ya. Hanya singkat saja, hanya 3 ayat kalau kita boleh melihat tadi dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-5. Sebentar saja kisahnya, tetapi dia memiliki peran yang penting karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan, dan dia tidak mengalami kematian. Dikatakan dia memperanakan Metusala di umur yang ke-65, dan 300 tahun, masih 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita bergaul dengan orang, saudara-saudara, begitu dekat. Begitulah Henok dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, dekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Di hari-hari ini, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, mari kita eratkan lagi hubungan kita dengan Tuhan.
tambahkan terus iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita, keadaan kita ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika Yesus berada dalam dunia ini, saudara-saudara, banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat kesembuhan. Dan apa yang selalu Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman kita ini yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari tetap terus beriman, tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman kita bisa selamat, kita bisa disembuhkan dari sakit penyakit, dan kita bisa mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya, kami ingin tetap terus dekat dengan Engkau. Kami ingin tetap terus beriman kepada Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau bahas seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.